Halo Sobat Men Band and Healthy, pada kesempatan ini saya Nuralvin Rizky akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks kehidupan kita, yaitu terkait manajemen bencana banjirop. Banjirop merupakan salah satu bencana yang dapat memberikan dampak yang serius terhadap kehidupan dan keberlangsungan masyarakat di daerah-daerah yang terdampak. Oleh karena itu, melalui video ini, saya berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi dan mengelola banjirop dengan lebih efektif. Mari tonton video berikut ini. Ayo ting makan bakwan. Video penting jangan diabaikan. Let's go. Rop kembali melanda pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Jumat dini hari. Namun tidak seperti biasanya, genangan rop makin meninggi dan hingga pukul 8 pagi. Bahkan ketinggiannya mencapai hingga 1 meter. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjirop antara lain yang pertama pasang surut. Terjadinya pasang surut yang ekstrim dapat meningkatkan risiko banjirop. Faktor-faktor seperti gravitasi, peredaran bulan dan matahari, serta kondisi meteorologi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya air laut. Yang kedua, topografi. Daerah dengan topografi datar atau rendah berisiko lebih tinggi terkena banjirop karena air laut lebih mudah masuk ke daratan. Dan yang ketiga, cuaca ekstrim seperti hujan deras, badai, atau siklon tropis dapat memperburuk banjirop dengan menyebabkan kondisi pasang laut yang lebih tinggi dari biasanya. Banjirop memiliki dampak yang signifikan pada daerah yang terkena dampak. Seperti halnya dampak umum dari rop Samudra Putih, yaitu yang pertama, kerusakan infrastruktur. Banjirop dapat merusak infrastruktur di daerah pesisir, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem drainase, dan pembangunan lainnya. Kerusakan ini dapat mengganggu aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi. Yang kedua, kerugian ekonomi. Banjirop dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Aktivitas perdagangan, industri, pertanian, dan pariwisata di daerah terdampak dapat terganggu atau terhenti sepenuhnya. Kerusakan pada properti dan aset bisnis juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Yang ketiga, pencemaran air. Air banjirop dapat mencemari air tawar dan sumber air minum. Lumpur, limbah, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya dapat terbawa oleh air banjir dan mencemari lingkungan. Ini mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pada lingkungan. Yang keempat, kerugian jiwa dan luka-luka. Banjirop dapat mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Orang-orang dapat terjebak dalam rumah, tertimpa bangunan yang roboh, terbawa arus air, atau terluka akibat kecelakaan selama evakuasi dan penyelamatan. Yang kelima, gangguan kehidupan sehari-hari. Banjirop dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah terdampak. Rumah tangga bisa kehilangan tempat tinggal, sumber daya seperti listrik dan air bersih mungkin terputus, sekolah dan fasilitas publik bisa ditutup, dan kegiatan sosial dan ekonomi bisa terganggu. Yang keenam, dampak psikologis. Banjirop dapat menyebabkan dampak psikologis yang signifikan pada individu dan masyarakat. Trauma, kecemasan, dan stres psikologis umumnya dialami oleh korban banjirop, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga, rumah, atau sumber penghidupan. Untuk mengurangi dampak banjirop, diperlukan upaya pencegahan dan mitigasi yang efektif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penataan ruang perencanaan tata kota, seperti halnya mengidentifikasi daerah rawan banjirop dan menghindari pembangunan di daerah tersebut. Terus, menerapkan regulasi yang ketat terkait penataan ruang dan tata kota di daerah pesisir, lalu membangun infrastruktur drainase yang baik untuk mengalirkan air menuju laut. Yang kedua, konstruksi bangunan. Memastikan bangunan di daerah pesisir dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan risiko banjirop, termasuk memperhatikan ketinggian lantai dasar, penggunaan bahan tahan air, dan struktur yang kokoh. Yang ketiga, sistem peringatan dini. Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk banjirop. Sistem ini harus mampu mendeteksi dan memantau tinggi air laut secara real time dan memberikan peringatan pada masyarakat setempat dengan cepat. Yang keempat, evakuasi dan relokasi. Yang dengan cara membangun rencana evakuasi yang baik dan melibatkan masyarakat dalam latihan evakuasi secara berkala, lalu mempertimbangkan relokasi penduduk dari daerah yang sangat rawan banjirop ke daerah yang lebih aman. Nah, yang kelima,
penanaman mangrove dan vegetasi pantai. Melakukan penanaman mangrove dan vegetasi pantai di daerah pesisir untuk membantu menahan air laut dan mengurangi erosi pantai. Yang keenam, pengelolaan air. Meningkatkan pengelolaan air di wilayah pesisir dengan memperhatikan tata air, saluran drainase, dan sistem pembuangan air yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu dengan cara pertama mengedukasi masyarakat tentang bahaya banjirop, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi banjirop. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir dan mengurangi aktivitas yang dapat memperburuk banjirop, seperti pembuangan sampah sembarangan atau reklamasi pantai. Penting untuk melibatkan pemerintah, pihak berwenang, lembaga penelitian, dan masyarakat dalam implementasi upaya pencegahan dan mitigasi ini. Kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan akan meningkatkan efektivitas dalam menghadapi banjirop dan melindungi daerah pesisir serta penduduk yang tinggal di sana. Terima kasih telah menonton dan menyimak tugas video saya mengenai manajemen bencana banjirop. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya persiapan dan pengelolaan dalam menghadapi bencana ini. Ingatlah, upaya pencegahan, mitigasi, dan respon yang tepat dapat membantu melindungi diri dan masyarakat dari dampak buruk banjirop. Mari kita bekerja sama dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan ini. Bersama-sama kita bisa meminimalkan resiko, membangun ketahanan, dan menjaga keselamatan kita serta komunitas di masa depan. Terima kasih dan tetaplah waspada terhadap bencana banjirop. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.